Barang siapa salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan. Saya sekarang berada dalam lindungan Allah. Silakan kalau berani mukul saya. Wih, gurunya ketakutan juga. Wah, mikir-mikir, oh ya benar juga nih, bahaya nih murid. Kalau aku mukul, aku apes hari ini, jangan udah. Akhirnya masuk aja, masuk. Jadi salat subuh berjamaah aja bisa lolos. Keutamaan daripada kita salat subuh, kita akan berada dalam lindungan Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Siapa yang berada dalam lindungan Allah kemudian tidak dilindungi oleh Allah, maka orang yang salat subuh berjamaah di masjid, hari ini kita berada dalam lindungan Allah, aman, antum aman hari ini, lulus. Tapi kalau suatu hari antum nggak salat subuh, hati-hati, ya ditabrak apalah gitu kan, mak lagi di jalan, sen kanan belok kiri kita ditabrak atau dabrak motor orang, pasti ada terjadi masalah. Tapi kalau kita salat subuh berjamaah, berarti kita berada dalam lindungan Allah. Ada cerita lucu, tapi kejadiannya di Mesir. Ada anak kecil masih sekolah SD. Akhirnya dia ikut salat Jumat sama ayahnya. Kan di Arab itu salat hari Jumat dan hari Sabtu libur. Hari Ahad itu hari kerja. Hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kita libur. Kenapa? Hari raya. Lebaran. Masa lebaran kerja? Maka kalau kita lihat salat Jumat, umat Islam di sini cari tembok, cari tiang, bersandar kepada selain Allah, musyrik. Astagfirullah. Cari tembok, bersandar. Enak banget pada saat ini, bapak-bapak lihat tuh mukanya. Waktu paling enak tidur pada saat sholat Jumat. Nikmat betul. Saya kalau nggak jadi khotib nggak tahu ya kenapa itu sholat Jumat itu tidurnya enak. Saya kalau nggak jadi khutbah Jumat, kalau anda duduk di masjid, nggak tahu ngantuknya itu enak banget. Menjamkan mata aja 5 menit aja gitu terasa nikmat betul. Nggak tahu kenapa, subhanallah. Sampai ada orang non muslim susah tidur 3 hari. Kata temannya, coba kamu masuk Islam, kamu bisa tidur. Lah, apa hubungannya Islam dengan tidur? Masuk Islam, diajak sholat Jumat, tidur di masjid. Masya Allah. Itu bukan main itu. Ya, tuh bapak-bapak lihat bukannya. Saat paling enak tidur saat khutbah Jumat itu. Duduk ke tembok itu, apalagi kalau kita biasa duduk di tiang tertentu atau tempat tertentu, ternyata kita telat datang, ada yang lain ngambil. Astagfirullah. Hati kita nggak nyaman, kurang ajar. Ini biasa tempat saya booking di situ. Kenapa? Biar bisa tidur. Imamnya naik mimbar, imamnya khotibnya lagi ngomong kanan kiri, dia udah masa bodoh aja. Tapi ajaibnya, pada saat iqamat dia langsung hidup lagi. Bangun sendiri gitu, nggak dibangunkan, bangun sendiri langsung. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita bilang khatibnya pakai bahasa Arab, kita nggak ngerti. Ini khatibnya pakai bahasa Indonesia, bahasa kita. Ya, beralasan, enggak masuk masjid, cari tiang, cari tembok, bersandar kepada selain Allah. Musyrik jadinya kan? Astagfirullah. Ini anak ikut sholat Jumat sama ayahnya. Pada saat sholat Jumat, kata khatib di mimbar, barang siapa, Nabi bersabda, barang siapa sholat Jumat berarti sholat subuh berjamaah, berarti dia berada dalam lindungan Allah. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya, menyakitinya, dan lain. Itu anak kecil dengerin gitu kan. Masuk akal juga nih hadis. Itu kan masih SD atau SMP. Dia kan sering telat sekolah. Dulu kalau di Mesir sampai sekarang beda dengan Indonesia. Indonesia kan ada hak asasi manusia dan jin. Ada HAM, ya, yang merusakkan banyak negara. Itu dulu anak kalau telat itu dipukul. Kayak Indonesia dulu dipukul pakai penggaris, pakai rotan, pakai apa gitu. Ya, kalau sekarang nggak boleh, langsung diseret hukum. Ya, murid mukul guru boleh, guru mukul murid nggak boleh, haram. Jadi anak itu dia setiap telat dipukul sama gurunya, ditungguin. Kan guru pada nungguin di depan gerbang sekolah. Mau masuk, buka tangan, unjurin tangan. Dihajar dulu,
baru dia masuk. Dan tidak ada orang tua yang marah. Kenapa? Anaknya akan dididik dengan baik. Nggak ada seorang guru musuhin murid, nggak ada. Justru dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya anak ini bilang apa? Wah, saya sering telat sekolah, dipukul. Biarkan aku sholat subuh. Nanti kalau aku telat, guru mukul saya biar mati aja katanya. Kan dia berada dalam lindungan Allah. Nggak ada satupun yang bisa membahayakan. Dia mikir-mikir, boleh juga ini diamalkan hadis ini. Akhirnya dia bilang sama ayahnya, ayah besok subuh bangunin aku ya. Kata ayahnya, iya. Apalagi musim dingin, kasihan. Diajak ke masjid, kita wudhu aja nggak kuat. Karena saking dingin, air itu udah dingin banget gitu. Lebih dingin dari yang ada di gunung, dingin banget. Sampai tembus ke tulang. Jamaah yang pernah ke Timur Tengah musim dingin itu dingin betul. Akhirnya anak ini bilang, ayah bangunin aku besok ya. Ayahnya mikir, kasihan anak, pagi-pagi, subuh, terus dingin, diajak ke masjid, dibiarin. Akhirnya ngambak dia, bangun kesiangan, ngambak. Lah, aku nggak dibangunin subuh, aku nggak sekolah hari ini. Ayahnya mikir, ini anak tekadnya kuat mau salat subuh, ya udah, esok dibangunin. Biasanya kalau di Timur Tengah itu salat subuh itu antara azan dan iqamah, ada yang masjid 15 menit, ada yang 25 menit. Lama sekali nungguin iqamatnya. Akhirnya dia dibangunkan ke masjid yang namanya anak kecil dari sebelum subuh, anggap subuh jam 4.30, dari sebelum jam 4 udah dibangunin. Ya kelamaan duduk di masjid, ngantuk. Habis sholat subuh balik lagi ke rumah, bablas tidur lagi. Akhirnya telat sekolah. Pas berangkat sekolah, gurunya kan mukul anak-anak yang terlambat. Kata murid ini, Pak Ustadz nggak berani mukul saya hari ini. Loh, kata gurunya, apa urusannya kamu? Kenapa? Kata anak ini, saya tadi sholat subuh berjamaah di masjid. Loh, apa hubungannya? Kata gurunya. Kan aku kemarin lagi ikutin khutbah Jumat. Kata syekhnya, barang siapa sholat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan. Saya sekarang berada dalam lindungan Allah. Silakan kalau berani mukul saya. Wih, gurunya ketakutan juga. Wah, mikir-mikir, oh ya benar juga nih, bahaya nih murid. Kalau aku mukul, aku apes hari ini, jangan udah. Akhirnya masuk aja, masuk. Jadi sholat subuh berjamaah aja bisa lolos. Apalagi antum, ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah. Keutamaan sholat subuh berjamaah pertama adalah Anda mendapatkan lindungan Allah. Jaminan dari Allah. Maka pagi hari ajak istri, ajak anak, ajak cucu, ajak. Masih kecil tuh anak-anak kita yang di belakang. Masih kecil, nggak apa-apa. Itu demi kebaikan dia ke depan. Biasakan sejak kecil anak kenal masjid, bukan kenal pasar, bukan kenal mall. Anak itu dari kecil sudah dikenalkan ke masjid. Ajak beribadah di masjid, ajak majelis taklim, biar anak itu tumbuh taat dalam ibadah, dicintai dan diridai Allah. Kita meninggal dunia, kita tidak ada khawatir. Kita ninggalin keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Biar bisa mendoakan kita. Kalau enggak, dia enggak mendoakan kita, setiap dia beribadah dapat pahala kepada kita. Kemudian keutamaan yang kedua, keselamatan dari api neraka jahanam. Nabi bersabda, tidak akan disentuh api neraka orang yang sholat sebelum terbitnya matahari dan orang yang sholat ya sebelum terbenamnya matahari. Artinya salat subuh dan salat asar. Tidak akan disentuh api neraka mereka yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Luar biasa. Mereka yang rajin jaga ibadah berjamaah, apalagi di masjid. Kemudian yang ketiga, sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan surganya Allah, jaminan kita menjadi penghuni surga apabila kita kerjakan salat ini. Man shallal burdain dakhalal jannah. Barang siapa salat subuh ya dan salat asar, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Salat subuh dan salat isya, dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda.
Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan para malaikat Allah. Bayangkan, kita ini disaksikan oleh malaikat Allah dan mereka itu bergantian, ya. Malaikat bergantian, sep-sepan gitu, ada yang subuh, terus ada yang asar. Mereka datang subuh dan kemudian lapor kepada Allah, ya Allah, kami datang bertemu dengan hamba-hambamu, mereka sedang sholat. Terus yang laporan dari asar, ya Allah, kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat. Jadi dia dalam sholat subuh dan asar, itu laporan kepada Allah. Jadi ada pengakuan dari malaikat, disaksikan malaikat, bayangkan. Disaksikan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini sudah sholat subuh berjamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima, mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nabi bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyam." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang rajin salat di waktu-waktu yang gelap seperti subuh dan salat isya dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kita ke masjid gelap-gelapan, ya, waktu subuh dan waktu isya. Nanti gelapnya ini akan berubah menjadi cahaya di hari kiamat. Bayangkan, kita ini dari rumah ke sini kadang-kadang ada yang ya kepleset atau apa gitu kan, ya namanya masih gelap, nggak kelihatan jalanan. Itu luar biasa. Di akhirat Allah akan ganti dengan cahaya yang sempurna, bukan cahaya yang biasa, cahaya yang sempurna. Dan itu khusus mereka yang berjalan ke masjid di waktu-waktu yang gelap. Kemudian yang keenam, Allah mencatat pahala dia salat sepanjang malam. Siapa yang kuat salat sepanjang malam? Gak ada. Nabi aja qumil laila illa qalila. Nabi itu bangun sebagian malam. Bukan sepanjang malam Nabi ibadah. Ada waktu tidurnya, ada waktu ibadahnya. Gak ada di antara kita habis salat isya sampai subuh gitu ibadah, gak kuat. Maka Rasulullah bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail." Kalau jamaah yang tadi salat malam, semalam itu salat isya, maka dia dicatat baginya pahala salat separuh malam. Yang tadi semalam salat isya berjamaah, itu pahalanya salat separuh malam. Wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka pahalanya dicatat dia salat sepanjang malam. Padahal cuma salat isya dan salat subuh. Kita tidak salat malam, kita nggak bangun malam, kita nggak bangun tahajud. Kita bangun tengah malam, ngapain? Buang air kecil, tidur lagi. Itu kita bangun. Dan itu luar biasa. Keberkahannya hanya bagi mereka yang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kita bangun salat isya, kita salat isya baru tidur, kemudian kita bangun pada saat salat subuh. Bayangkan, pada saat kita bangun salat subuh itu, kita dicatat bagi jamaah yang sudah salat bersama kita tadi, dicatat bagi mereka pahala salat sepanjang malam. Kemudian yang ketujuh, orang yang salat subuh berjamaah di masjid aman dari sifat munafik. Nabi bersabda, "Inna athqal salah 'alal munafiqin salatul isya'i wal fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat, ya, terasa berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya, karena orang munafik itu mau dilihat ketika ibadah. Sedangkan kalau salat di waktu yang gelap nggak ada yang lihat. Kalau zuhur kelihatan, asar, maghrib masih kelihatan. Tapi isya dan subuh tidak ada yang melihat. Maka sesungguhnya orang yang salat subuh dan isya berjamaah di masjid itu jauh dari sifat munafik. Saya yakin jamaah yang hadir ini bukan orang munafik. Kenapa? Karena salat subuh berjamaah, dan itu bukan disaksikan oleh saya, Rasulullah yang menyaksikan bagi mereka yang salat subuh berjamaah di masjid. Mereka yang salat isya berjamaah di masjid. Coba lihat, saya kalau berpikir gitu ya, pengurus masjid ya,
pengurus Masjid Al-Wahidin ini, di setiap tempat sujud orang dikasih 50.000 sama ada kue atau apa. Dan diberitahukan jamaah, besok subuh nanti ada uang di setiap tempat sujud kita, di setiap tempat sholat. Saya yakin manusia semua datang, termasuk kuntilanak juga ikut. Karena ada duitnya. Coba antum lakukan. Para jamaah besok ada sarapan subuh berjamaah yang enak-enak gitu, makanan yang paling istimewa gitu. Saya yakin subuhnya jam 4.30, mereka dari jam 3.30 sudah berada di masjid. Biar nggak ketinggalan tempat. Ya. Maka mereka ini na'udzubillah, kadang-kadang kita datang karena ada keperluan. Sedangkan para pencinta Allah, dia datang karena tidak ada perlu. Dia cuma hanya ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, 2 rakaat subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Ternyata bukan 2 rakaat subuh yang kita salat berjamaah tadi, tidak. 2 rakaat qabliyah subuh. Sunnah qabliyah. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha, "Raka'at al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh yang dimaksud sunnah qabliyah itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya Allah, hanya cuma 2 rakaat doang, sunnah lagi. Saya bayangkan 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Bagaimana dengan 2 rakaat yang fardu, yang wajib tadi kita kerjakan bersama? Berarti pahalanya berlipat ganda. Bayangkan kita ketinggalan begitu banyak pahala yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Para jamaah ini dimuliakan Allah. Yang ke-9, orang yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan keistimewaan yang paling sempurna adalah memandang wajahnya Allah di surganya Allah. Dan itu hanya kepada mereka yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Salat subuh dan salat asar. Bayangkan, sudah masuk ke surga aja udah bahagia. Apalagi Allah bukakan tabirnya, kita bisa melihat Allah sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama. Begitu sempurna kita melihat Allah. Tidak ada hijab, tidak ada batas, tidak dibatasi, tidak ada penghalang. Kita benar-benar bisa melihat Allah secara langsung subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, orang yang bangun sholat subuh jiwanya baik, berjiwa baik dan mulia. Kenapa? Sebelum kita tidur, syaitan mengikat kita di belakang sini. Di sini, maka kalau kita ngeruqyah, pegang bagian sini belakang ini. Bagian ini itu yang paling ditakuti oleh jin. Pada saat kita ruqyah, kita pencet sini aja, orangnya itu merasakan. Ya, tapi jangan pencet yang sebelah, kasihan. Ya, bukan yang keluar jinnya, rohnya yang keluar. Jadi di sini sebelum kita tidur, syaitan mengikat 3 ikatan. Kalau kita bangun tengah malam berzikir, lepas ikatan pertama. Kalau kita wudhu, lepas ikatan kedua. Kalau kita sholat, lepas ikatan ketiga. Dan itu yang terjadi sama kita. Kita bangun zikir, terus kita udah wudhu, kita sholat subuh berjamaah. Maka hari ini jiwa kita enak, nyaman. Walaupun Anda baru tidur 3-4 jam. Bukan 8 jam, 10 jam seperti sebagian orang. Cuma 3 jam doang. Kenapa? Karena ikatan syaitan sudah nggak ada. Maka di pagi hari segar badannya. Enak, nyaman. Coba kalau antum ketinggalan salat subuh, bangunnya agak kesiangan. Jiwanya nggak enak, nggak nyaman, nggak bagus. Merasa kayak ada yang kurang. Itulah karena apa? Dia tertidur sehingga 3 ikatan dari syaitan itu tidak bisa dilepaskan. Subhanallah. Dan tidak terlepas. Maka kalau kita bangun tidur, syaitan bermalam di sini, hidung. Maka kalau kita bacain ayat ruqyah, kemudian kita teteskan di dalam hidung orang yang kerasukan, dia pasti ngamuk. Air ruqyah itu kalau diteteskan ke hidung orang yang kerasukan, ngamuk. Kenapa? Syaitan selalu bermaram di sini.
Maka bagian ini boleh dipegang pada saat ruqyah dan bagian belakang. Itulah yang paling syaitan bisa bersemayam di situ. Di sini di hidung, maka kita disuruh kalau bangun istintarnya ya berkumur-kumur yang bersih, kemudian hidung juga demikian. Kenapa? Biar syaitan benar-benar jauh dari kita. Maka pada saat berwudu ini membersihkan hidung, jadi syaitan hilang. Kemudian pada saat kita berzikir juga lepas ikatan syaitan lagi, apalagi selepas kita salat berjamaah di masjid. Maka alhamdulillah kita diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir salat subuh berjamaah di masjid. Itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan apapun. Nanti kita lihat, ini kan mau tahun politik, nanti kita lihat banyak yang berkeliaran salat subuh, ya katanya subuh berjamaah, adakan salat subuh berjamaah, padahal dia dulu sebelum maju nggak pernah salat subuh berjamaah, tapi karena ada perlunya sama umat, baru dia datang. Nanti kalian lihat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan lagi, kita lihat pasukan-pasukan yang nggak pernah ke masjid, sekarang nanti pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung, datang ke masjid berbondong-bondong. Ngapain? Saya ingin salat subuh berjamaah. Dikontak pengurus Masjid Al-Wahidin, Pak, ada Bapak Fulan, almarhum Fulan, besok mau ke masjid katanya. Buat apaan? Mau salat subuh berjamaah. Ya salam. Perasaan masjid kita bertahun-tahun dibangun, almarhum ini nggak pernah datang ke masjid sama sekali. Giliran ada perlunya, baru dia mencari umat Islam. Habis mencari umat Islam, sudah dapat kursi, nempel di kursi pakai lem gajah. Nggak mau turun, nggak mau digantikan juga. Ya, maka nanti sholat subuhnya, lihat nanti keajaiban-keajaiban yang muncul. Ya, nanti mereka ada perlunya sholat subuh. Maka ada gerakan sholat subuh berjamaah boleh, tapi jangan ada urusan politiknya. Kita gerakan subuh itu karena memakmurkan rumah Allah, bukan karena kita ingin memanfaatkan rumah Allah. Orang itu tujuannya memakmurkan rumah Allah, kita sekarang memanfaatkan rumah Allah. Kenapa? Biar orang beriman, orang soleh solehah bisa memilih orang tersebut. Maka kalau lihat dulu, maaf, anggota DPR atau siapapun itu yang kita pilih, kalau nggak sholat berjamaah di masjid, nggak usah dipilih. Panggilan Allah aja dia tunda, apalagi panggilan kita. Kita manggil minta tolong segala macam, nggak bakalan ditolongin. Kenapa? Panggilan Allah aja dia abaikan, apalagi panggilan kita, permintaan kita. Allah cuma bilang bangun sholat, dia nggak bangun. Apalagi kalau kita minta tolong, nggak bakalan ditolongin. Allah yang menciptakannya aja dia tinggal, apalagi dengan kita. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid Allah, kita bisa meramaikan masjid, dan teman-teman Baikar Subuhan ini mudah-mudahan istiqamah, bukan hanya salat subuhnya, tapi salat isya juga kita bisa datang, ya. Kadang-kadang ikut Baikar Subuhan, tapi subuhnya kesiangan, masya Allah. Itulah yang sedihnya di situ, ya, sakitnya tuh di sini, ya. Nah, kadang-kadang teman-teman ini perjuangannya luar biasa. Ya, begitulah kayak muazin. Kadang-kadang tidur di masjid, bangunnya kesiangan katanya. Bingung jadinya kan? Muazinnya kesiangan. Itu kan lucu kalau gitu ya. Mudah-mudahan muazin di sini nggak begitu. Muazinnya kelamaan tidur, terus pas bangun langsung azan. Ternyata udah jam 5. Ya, orang dia kaget. Maka mudah-mudahan insyaallah biar kita salat berjamaah di masjid, rajin salat, dan kalau bisa berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kekhusyuan di sini berbeda dengan di rumah. Maaf, di rumah banyak yang manggil, banyak yang minta tolong, banyak urusan, banyak ini, banyak itu. Masa waktu ibadah aja kita bercepat sholatnya. Tapi kalau kita berjamaah di masjid, antum khusyuk, tidak khusyuk, tetap dapat pahala 27. Kita kalau sholat berjamaah, kita khusyuk, tidak khusyuk, di masjid berjamaah, tetap dapat pahala 27. Tapi saya tadi tidak khusyuk sholat, nggak apa-apa, tetap dapat pahala 27. Kenapa? Sholat berjamaah. Maka solusi untuk mendapatkan khusyuan adalah sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah meridai kita, Allah merahmati kita, dan kita semua dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.